Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fatul Hakim dengan NIM 250201021096. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis pola komunikasi dari store crew hingga ke branch manager dari hasil observasi di Indomaret Point RS Juansih Majalengka cabang Cirebon untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Business Communication. Lanjut ke latar belakang. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret merupakan perusahaan retail yang memiliki jaringan operasional yang sangat luas. Oleh karena itu, ini menjadikan koordinasi dan komunikasi sebagai denyut nadi dalam menjalankan kegiatan toko sehari-hari. Dalam kegiatan operasionalnya, informasi wajib disampaikan secara akurat, utuh dan jelas, mengalir dari tingkat atas manajemen hingga ke garda terdepan yaitu karyawan di crew store. Observasi ini difokuskan secara spesifik kepada kelancaran pola komunikasi mulai dari tingkatan branch manager hingga ke store crew atau kru toko. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret juga memiliki profil singkat dan juga visi misi. Untuk visinya yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Misinya yaitu melayani dan memberi solusi bagi masyarakat memenuhi kebutuhan dengan mudah dan hemat. Motonya mudah dan hemat. Di Indomaret juga menerapkan budaya kerja yaitu kejujuran, kerjasama, inovasi ekonomis, dan kepuasan konsumen. Tujuan dari observasi ini yaitu memetakan struktur, mengidentifikasi pola, menganalisis media, dampak operasional, dan solusi hambatan. Memetakan struktur yaitu mengetahui gambaran jelas struktur kerja dan jenjang jabatan yang terlibat dalam kegiatan operasional toko atau perusahaan. Selanjutnya mengidentifikasi pola. Mengidentifikasi bagaimana pola komunikasi vertikal dan horizontal diterapkan dalam rutinitas kerja atau operasional. Dan juga menganalisis media, mengetahui berbagai sarana dan media komunikasi yang digunakan dalam menunjang kelancaran pekerjaan. Dampak operasional yaitu menganalisis bagaimana komunikasi yang terjalin mendukung kualitas pelayanan pelanggan dan operasional. Selanjutnya yaitu yang akan diobservasi solusi dan hambatan. Mengidentifikasi potensi hambatan komunikasi di lapangan serta memberikan saran perbaikan berkelanjutan. Setelah hasil observasi, saya menemukan struktur komunikasi observasi. Yang pertama ada branch manager atau pemimpin cabang. Yang kedua ada area manager atau koordinator area cabang. Selanjutnya area supervisor atau pengawas klaster toko. Selanjutnya ada chief of store, kepala toko utama, dan yang terakhir store crew yang berada di garis depan pada operasional perusahaan. Branch manager memiliki peran memimpin dan mengarahkan keseluruhan pengelolaan operasional pada ruang lingkup cabang. Selanjutnya manajer area atau area manager bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memonitor kinerja area-area di dalam ruang lingkup satu cabang atau area. Selanjutnya supervisor area atau area supervisor melakukan pengawasan ketat, evaluasi dan koordinasi langsung kepada tim toko. Untuk jabatan selanjutnya, chief atau chief of store bertanggung jawab mengkoordinasikan
dan memastikan kelancaran kegiatan operasional harian di toko. Untuk selanjutnya, store crew. Ada store crew boy dan store crew girl. Menjalani fungsi eksekusi operasional toko, penataan, dan pelayanan pelanggan langsung. Pola komunikasi utama. Yang pertama ada pola vertikal atau ke bawah. Arahan, target, perubahan, program, dan standar operasional. Koordinasi dari bawah ke atas mencakup pelaporan kondisi toko, eskalasi kendala teknis, dan laporan hasil kerja. Selanjutnya ada komunikasi secara horizontal. Mencakup koordinasi taktis antar pegawai yang berada pada tingkatan hierarki kerja yang sama. Krusial saat menangani lonjakan pelanggan atau shift transisi atau pergantian shift. Selanjutnya formal dan informal. Formal, briefing wajib, laporan sistem, instruksi tertulis. Komunikasi informal, obrolan sehari-hari yang cair, berfungsi membangun kedekatan dan kecekatan antar tim. Alur informasi, contoh promosi. Contoh kasus di sini, instruksi program promosi. Alur transmisi pesan berjalan secara berjenjang untuk memastikan kontrol kualitas. Yang pertama, branch manager mengeluarkan kebijakan berupa promosi. Yang kedua, diteruskan ke area manager dan area supervisor dan diterima oleh chief. Kemudian oleh chief disosialisasikan secara langsung kepada store crew, dan tugas dari store crew yaitu mengimplementasikan perintah tersebut. Setelah implementasi, kondisi dan hambatan di lapangan dilaporkan kembali ke atas melalui jalur koordinasi yang sama. Untuk media komunikasinya ada 3. Pertama tatap muka, grup, dan telepon, dan sistem digital. Koordinasi secara tatap muka digunakan secara intensif untuk kegiatan pengarahan atau briefing, koordinasi shift, dan penegasan instruksi yang krusial bagi kelancaran operasional toko. Komunikasi grup dan telepon. Telepon atau aplikasi pesan grup sangat vital untuk membantu penyebaran informasi yang sifatnya urgent atau seketika dan membutuhkan respon lapangan yang cepat. Selanjutnya, media komunikasi menggunakan sistem digital, yaitu laporan berbasis aplikasi operasional toko, sistem pos atau inventory, digunakan untuk merekam kinerja, hasil penjualan, serta memantau ketersediaan barang secara real time. Simulasi komunikasi lapangan. Siklus instruksi dan umpan balik. Yang pertama, penerimaan. Kepala toko menerima dan memahami detail program dan dari supervisor. Yang kedua, distribusi atau briefing. Informasi teknis dijelaskan kepada store crew sebelum shift dimulai, menegaskan target dan prioritas. Selanjutnya, eksekusi. Kru memasang materi promosi, menata produk, dan menginformasikannya kepada pelanggan atau customer. Selanjutnya, feedback. Jika tag harga hilang atau produk kosong, store crew segera melaporkan kembali ke atasan untuk tindakan korektif atau perbaikan. Analisis business communication. Mengurai efektivitas aliran informasi, kekuatan struktur, serta evaluasi hambatan dalam ritme kerja retail yang dinamis. Kelebihan dan potensi atau hambatan. Kekuatan pola saat ini, struktur komunikasi relatif mudah dipetakan berdasarkan hierarki jenjang jabatan. Kemudian pembagian tanggung jawab jelas,
meminimalisasi kebingungan mengenai siapa pelapor dan penerima instruksi. Briefing tatap muka mempercepat penyamaan pemahaman sebelum bekerja. Terbukanya sistem umpan balik memungkinkan isu operasional segera dievaluasi atau ditindaklanjuti. Kemudian, potensi dan hambatan yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, distorsi pesan. Informasi beresiko terlambat atau bias ketika harus melintasi banyak lapisan jenjang. Yang kedua, kondisi toko yang sangat ramai sering membuyarkan fokus saat karyawan menerima instruksi mendadak. Selanjutnya, banjir informasi atau informasi overload dari grup pesan membuat instruksi vital tenggelam oleh obrolan rutin. Kemudian saran peningkatan komunikasi. Konsistensi briefing. Melakukan briefing rutin yang padat dan terarah maksimal 10 menit sebelum pergantian shift dimulai. Yang kedua, format pesan harus terstruktur. Gunakan pola instruksi 5W1H. Apa tugasnya, siapa pelaksananya, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, sistem konfirmasi. Terapkan kewajiban read and confirm untuk pesan-pesan digital yang berakibat fatal jika terlewat, misalnya perubahan harga dan yang lainnya. Kemudian, ruang umpan balik aktif yang menciptakan suasana psikologis yang aman agar kru tidak ragu melaporkan kendala teknis sekecil apapun. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah urat nadi atau jantung operasional. Keberhasilan tidak sekedar ditentukan dari seberapa lantang pesan disampaikan ke bawah, tetapi dari seberapa tepat pesan dipahami, dieksekusi, dan direspon kembali melalui umpan balik. Berikut hasil dokumentasi dari observasi. Untuk foto yang pertama, itu briefing area supervisor kepada chip, dan foto yang kedua briefing chip kepada crew store mengenai apa yang dikomunikasikan dengan area supervisor. Dan foto yang ketiga briefing juga crew store dengan barista. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.